Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Karena itulah Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ayo membaca. Sini ada peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca dan sila. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal zaman Majapahit, yaitu terdapat pada buku Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prampanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPU PPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, berikut usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo juga mengajukan 5 asas. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Kemudian 1 Juni 1945, hari terakhir sidang BPU PPKI, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato. Disimak bukunya. Tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Sejak tanggal 1 Juni 45 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 disahkan Undang-Undang Dasar 45 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacalah dengan seksama bacaan yang berjudul peristiwa lahirnya Pancasila. Setelah itu jawaban pertanyaan berikut. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon perumusan dasar negara Indonesia? 1. Muhammad Yamin. 2.
Dr. Sutomo 3. Ir Soekarno. Kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Tanggal 1 Juni. Kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun oleh PPKI. Dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apa artinya? Dari bahasa disuruh memperhatikan, mau nggak serius sih. Dari bahasa Sanskerta, artinya Panca artinya 5, sila dasar. Dari kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca dan karangan Empu Tantular. Aduh, nggak pada nyimak ya. Yalah. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Yaitu perumusan dasar negara Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Nggak disimak dengan sungguh-sungguh, malah gocek kok. Ya bagus. Apa isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPU pertama? BPUPKI, yaitu mengusulkan 5 dasar, yaitu 1 internasionalisme. Insinyur Soekarno, Mas, Insinyur Soekarno. Internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Disimak dong. Ya. Kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Tanggal 18 Agustus 45 pada peristiwa sidang PPKI pertama. Sidang PPKI pertama itu menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah memutuskan Indonesia menjadi 8 provinsi waktu itu. Oke. Sudah? Berdasarkan jawaban tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila, bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Ya, harus bisa IPS, harus bisa menceritakan. Ketika kamu bisa menceritakan, maka kamu menguasai materi. Ya. Nek iso cerita Pancasila lahir 1 Juni pada sidang BPUPKI dari bahasa Sanskerta, artinya Panca 5 sila asas atau dasar, dari buku karangan Empu Prapanca pada kitab Negara Kertagama dan Empu Tantular, buku kitabnya Sutasoma. Iso jawab ngono ora berarti kamu menguasai. Nek urung iso berarti yo urung menguasai. Kemudian Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4
Tuh. Kalau udah bisa cerita berarti bisa. Peran Pancasila dalam menjaga kekeragaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian pandangan hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apabila pada dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dalam kehidupan dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya beraneka ragam menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan makin berkembang dengan ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri yang tepat. Tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi, pengembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran pedoman nilai norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ayo berlatih. Ya, buat peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Tadi ya, mengamalkan sebagai sikap, menentukan sikap perilaku terhadap perubahan-perubahan di masyarakat. Sebagai dasar negara. Pedoman nilai-nilai norma untuk berpengaruh dan perkembangan iptek. Ayo berdiskusi. Nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkannya adalah perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Oke. Perhatikanlah gambar di halaman sebelumnya dan yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong, kegiatan membantu masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut gotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Nek bahasa Jawane gugur gunung atau gotong royong. Apa saja manfaat gotong royong? Pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan yang lama menjadi cepat. Adanya keterikatan antar masyarakat, saling membutuhkan, menghargai. Bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong? Tadi bekerja sama, rukun, saling membantu, ya. Nilai Pancasila apa saja yang nyata dalam gotong royong tersebut? Ya, tadi saling menghargai, menghormati, saling membantu, ya. Bekerja sama. Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam kebinekaan keutuhan bangsa. 3 contoh. Ya tadi kegiatan kerja bakti, kegiatan ronda malam, mentaati peraturan di masyarakat, ya tidak membeda-bedakan teman, berteman dengan berbagai agama
agama, tidak membenci kebudayaan lain, tidak membenci agama lain. Ayo mengamati musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah. Desa Sukamaju terdapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Untuk perbaikan ekonomi masyarakat, Kepala Desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan diberikan sesuai dengan kemampuan dan mata pencarian warga. Misalnya Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng, dan Bu Parmi menjual barang kelontong mendapat bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun usul Pak Ali ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan masyarakat dan mufakat? Tinggal dimusyawarahkan, ya, kesepakatan bersama harus diikuti. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Kurang baik karena memaksakan kehendak. Ya, demikianlah pembelajaran 3.